Jet Ustadz Muhammad Jen wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Shadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan umat Islam berpuasa tak lain tak bukan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pada penghujung ayat dinyatakan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Termasuk juga tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah masih berikan kita panjang usia. Allah masih memperkenankan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Berapa banyak saudara-saudara kita, handai tolan kita, bangsa Indonesia, mereka masih di rumah sakit terpapar COVID-19. Bahkan berapa banyak mereka yang meninggal dunia. Belum lama pergerakannya yang sangat-sangat tinggi sekali, mereka positif hampir 1.000 orang. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit, termasuk COVID-19. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Kita bertakwa, masih merayakan hari raya Idul Fitri. Makanya selaku khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, amal ibadah yang lainnya, minal a'idin wal faizin. Semoga kita semuanya memperoleh kemenangan, yaitu memperoleh Idul Fitri, kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kondisi apapun kita diuji oleh Allah. Dalam kondisi senangkah kita? Dalam kondisi susahkah kita? Dalam kondisi sehatkah kita? Dalam kondisi sakitkah kita? Dalam kondisi pacekliklah kita? Dalam kondisi saudara kita ada yang sudah meninggal dunia? Dalam kondisi orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak kita, semuanya ada yang sudah mendahului kita meninggal dunia. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua udah tentuin kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan meninggal dunia, tinggal menunggu waktu saja. Oleh karenanya dalam kondisi apapun kita harus bertakwa, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, para nabi saja diuji oleh Allah dengan
kesabaran yang luar biasa. Diuji oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam dikarantina di dalam ikan yang besar. Setelah keluar dari ikan yang besar, ternyata mendapatkan umatnya, akhirnya semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam dikarantina di penjara. Tapi setelah keluar dari karantina penjara, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi nabi, menjadi raja. Nabi Ayub alaihissalam awalnya kaya raya, diuji oleh Allah, hartanya hilang. Sampai diuji penyakitnya yang luar biasa. Dari ujung kaki sampai kepalanya penuh dengan penyakit. Sampai dalam riwayat banyak versi yang menyatakan Nabi Ayub alaihissalam sakitnya bukan 1 hari, sakitnya bukan 2 bulan, sakitnya bukan beberapa bulan, tapi bertahun-tahun. Ada yang menyatakan sakitnya itu sampai 3 tahun. Ada riwayat yang menyatakan 7 tahun. Bahkan dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Ayub alaihissalam sakitnya itu sampai 18 tahun, mengkarantina diri sendiri karena sabar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikarantina diri sendiri, yaitu di Gua Hiro. Selama 40 hari mendapatkan wahyu. Yang pertama yaitu surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian menjadi tak lain tak bukan membawa agama Islam rahmatan lil alamin. Semuanya diuji dengan berbagai macam cobaan, dikarantina, ternyata menjadi sukses. Umat Islam, bahkan umat manusia di dunia ini, semua dikarantina dengan adanya virus COVID-19. Tentunya likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Di dalam kitab Badrul Ma'un ternyata dinyatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani dinyatakan di Mesir sampai 1 hari itu ada yang meninggal dunia sampai 500 orang. Bahkan dinyatakan bahwa terpaparnya virus tersebut, wabah tersebut bukan 1 bulan saja, tapi berbulan-bulan. Dari Rabiul Awal sampai bulan Rajab, berarti beberapa bulan. Sampai akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani kehilangan putri tercantiknya, putri tercintanya 3 orang karena terkena wabah, meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ala kulli hal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan wabah COVID-19 ini, sering lupa kita akan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dengan adanya wabah COVID-19 kita bisa waktu luang bersama anak kita, bisa bersama keluarga kita. Dengan adanya COVID-19 kita bisa menikmati sehatnya luar biasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Ibnu Abbas. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang sering orang lupa, yaitu waktu luang, as-sihat wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. Oleh karenanya, mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ramadan sudah ada madrasah buat kita semuanya, agar senantiasa bersyukur, senantiasa meningkatkan takwa kita. Tak lain tak bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dalam berbagai kitab dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun, ternyata sakitnya cuma 2 kali. Yang pertama ketika diracun oleh perempuan Yahudi di Madinah. Yang kedua saat menjelang wafat. Kemudian luar biasa apa rahasianya Nabi, karena sakitnya cuma 2 kali, karena Nabi senantiasa berpuasa. Walaupun Ramadan sudah melewati kita, hendaklah kita senantiasa berpuasa. Setelahnya Nabi menyatakan man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Kita berpuasa di bulan Ramadan
ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya 1 tahun lamanya. Maka Nabi menjelaskan sunnatun muakkadatun, kita puasa Senin Kamis yaumul bid. Inilah yang menyebabkan Nabi menjadi sehat. Bahkan dokter yang dari luar negeri, luar daerah negara Madinah, ternyata datang praktek di Madinah selama 1 tahun, tidak ada satupun yang sakit. Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa rahasianya? Ternyata rata-rata dia tidak akan makan kalau sebelum lapar. Mereka tidak akan minum sebelum haus. Berarti menjelaskan betapa indahnya tentang berpuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dengan ada pola hidup kita, makan kita. Bahkan diingatkan dengan COVID-19 ini, dengan minum madu, dengan adanya habbatus sauda, dengan adanya rempah-rempah dan sebagainya. Inilah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dengan berbekam. Bahkan diteliti orang yang berpuasa menjadi sehat, seperti halnya diteliti oleh Profesor Muhammad Ad-Dawahiri. Bahkan diteliti juga oleh Dr. Alan Kuat, orang yang sehat, orang yang cerdas karena mereka berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa kami baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhzul man khadalal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan rizki yang berkah, agar kami bisa menafkahi anak-anak kami, keluarga kami dengan rizki yang halal, agar kami memiliki anak-anak yang soleh dan yang solehah. Ya Allah, jauhkanlah kami memakan barang-barang yang haram, barang-barang yang bukan milik kami. Ya Allah, jauhkanlah kami memakan barang-barang riba. Ya Allah, jauhkanlah kami dari maksiat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kadang-kadang enggan untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kami ya Rahman, terhadap tetangga kami, kepada saudara kami, kepada kehandalan kami. Kami merasa egois, kami merasa bahwa diri kami paling benar. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Sehatkanlah kami ya Rahman. Jauhkanlah kami dari COVID-19 ya Allah. Allahumma adfa'annal wala wal bala wal waba wal bahsa wal munkar wal suyur wal mukhtalifata wal syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min baladina hadha min Indonesia wa min buldanil muslimina amma innaka
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-barrur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.